Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Matn Syarif yang ditulis oleh Syekhana Khalil Al-Bangkalani rahimahullah ta'ala sampai kita di pembahasan Al-Hayd. Silakan dibaca. Faslun antum di zamani ya Ustaz. Iya. Faslun fasl. Aqallu sedikitnya zaman haidi zaman waktu haid. Yaumun satu hari, walailatun dan satu malam. Muqalibu dan normalnya. Situn 6 atau 7 atau 7. Wa aktsaruhu dan banyaknya khamsata asyara Wa aktsaruhu dan paling banyaknya. Wa aktsaruhu dan paling banyaknya khamsata asyara yauman 15 hari. Wa aqallu tuhrid dan sedikitnya dari masa suci bainal haidataini antara dua haid khamsata asyara yauman 15 hari. Wala tidak waqtaniku di lepasnya Wala dhabta dan tidak ada batasan. Wala dhabta dan tidak ada batasan di aksarihi untuk banyaknya wa aqallu zamanin dan sedikitnya waktu tahidu seorang wanita haid. Di dalamnya al-mar'atu seorang wanita tis'usinina 9 tahun qamariyah takriban atau Ya, kira-kira. Wa aqallu dan Wa aqallu. Ya, wa aqallu. Wa aqallu dan zamanin hamli dari waktu hamil sittat asyurin 6 bulan. Wa aktsaruhu dan banyaknya arba'u sinina itu maksudnya 4 tahun. 4 tahun. Wa aqallu dan sedikit zamanin nifasi dari waktu nifas lahbatun sekejap gitu. Iya. Wa qalibuhu dan normalnya arba'una 40 yauman hari. Wa aktsaruhu dan banyaknya situna yauman 60 hari. Fa'in abara dan jika berubah. Fa'in abara dan jika melewati. Fa'in abara dan jika melewati darah aktsarahu banyak dari lebih banyaknya. Bahwa maka dia istihadhah, maka dia adalah istihadhah. Wal mustahadhah dan orang yang istihadhah. Iya. Kal tahirah seperti orang yang suci fi wujubi dalam kewajiban as-salati salat illa kecuali annal wajiba yang bahwasanya yang wajib alaiha atasnya antatawadda'a untuk berwudu likulli fardhatin untuk setiap yang fardu ba'da ghuslil farji setelah mencuci farjinya wasyaddi dan mengikat bikhirqatin dengan kain wala dan tidak tajma'a mengumpulkan baina fardhataini antara dua fardu biwudu'in wahidin dengan satu wudu. Sudah itu. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuki pembahasan thaharah yang terakhir, yaitu pembahasan darah wanita. Seperti yang kita sudah sampaikan, bahwasanya darah wanita terbagi menjadi 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Dan pertama-tama beliau membahas tentang masalah haid. Maka beliau mengatakan fasl yang baru. Aqallu zamanil haidhi. Batas minimal waktu haid. Yaumun adalah sehari, walailatun dan malam. Maksudnya 24 jam. Wa ghalibuhu dan normalnya situn 6 au sab'un atau 7 hari. Wa aktsaruhu dan maksimalnya khamsata asyara adalah 15 yauman hari. Wa aqallu tuhrin dan batas minimal suci bainal haidataini antara dua haid khamsata asyara yauman adalah 15 hari. Wala dhabta dan tidak ada batasan li aktsarihi untuk batas maksimal suci. Hi kembali kepada tuhrin. Ya. Baik, maka di sini perlu kita hafal. Ini batasan-batasan hari. Batas minimal haid 24 jam. Batas maksimal haid 15 hari.
Normal head 6 atau 7. Batas minimal suci antara 2 head 15 hari. Dan batas maksimal suci antara 2 head tidak ada batas. Maka dari situ, ini perlu gambar ya, gambar. Lumayan kena. Kelihatan enggak ya? Oh ya. Nggak kelihatan. Perlu digambar soalnya. Gambar. Kurang, bayangannya kurang. Nah, kita bahas head dulu. Head itu head dulu ya. Head minimal 24 jam. Maksimal 15 hari. Ya, ini head ya. Kemudian normal 6 atau 7 hari. Suci, maknanya suci yang dimaksud di sini adalah suci antara 2 head. Suci antara dua head. Suci antara 2 head minimal adalah berapa? 15 hari. Maksimal unlimited. Maka di sini kita harus tahu. Maka anggaplah Siralu Batmonam tu Alu sama puluh Sulas Rolas Tulas 11 12 11 12 11 Lekor Selawe Siralu Batmonam tu Alu sama puluh Sulas Rolas Tulas 11 Selawe 6 lekor 1 lekor 10 lekor sama lekor 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kita praktekkan ini. Batas minimal head adalah 24 jam. 24 jam. Maka misalkan ada darah yang keluar. Di awal ini misalkan keluar di sini. Sedikit. Ini cuma keluar 2 jam terus suci. Misal 2 jam. Di sini keluar lagi 2 jam. Di sini keluar lagi 2 jam. Berarti 2 6 jam total. Selama 3 hari cuma keluar 6 jam. Keluar lagi di sini 2 jam, berarti 8 jam. Setelah itu suci, maksudnya tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi. Sampai hari 15. Ya, mungkin di sini keluar lagi 2 jam. Di sini 2 jam. Baik. Maka misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taruhlah ini setiap keluarnya 2 jam, 2 jam. Maka 2 kali 6 12. Maka dalam kurun waktu 16 hari yang keluar 12 jam. Berarti kalau dalam kurun waktu 15 hari yang keluar cuma 5 jam. Maka ini berarti secara yakin bukan head. Dia bukan head.
Dia bukan darah haid. Kenapa? Karena batas minimal harus 24. Ini nggak sampai 24. Itu maksudnya minimal adalah 24 jam. Sekarang maksimal 15 hari. Hapus. Maksimal. Maka kalau misalkan ada darah yang keluar, sehari full. Hari pertama keluar, terus berhenti, suci, bersih. Keluar lagi hari 10, keluar, kemudian berhenti. Kemudian apa? Berhenti. Sampai melewati hari ke-15, kemudian dia nggak keluar lagi. Maka ini semuanya apa? Haid. Karena tidak melewati hari ke-5. Tapi taruhlah setelah itu dia keluar lagi, tanggal 14 keluar lagi. Keluar. Sejak tanggal 1 keluar, tanggal 2, 3, 4, 5, 6 keluar. 7 enggak, 8 enggak, 9 enggak, 10 keluar, 11, 13 keluar, 13 enggak, 14 keluar, 15 keluar, 16 keluar sampai hari ke-19. Sampai hari ke-19. Maka dia istihad. Kenapa? Maksimal 15 hari. Maksimal 15 hari. Maka kalau istihadhah kemarin kita sampaikan, istihadhah itu imma dia bisa membedakan darah atau dia punya kebiasaan. Kalau punya apa namanya? Tahu bisa membedakan sebenarnya kok sudah di tanggal di hari ke-6 hari ke-6 hari 7 bersih. Hari ke-10 keluar darah tapi kok beda. Tapi dia khawatir kan, tapi masih hari 10. Barangkali kebiasaannya mulai berubah kan, bisa jadi kebiasaan hari haid itu kan bisa berubah. Ya, kok mulai berubah warna darahnya, tanggal 11 juga 12 misalkan. Ternyata dia istihadhah, tapi dia bisa membedakan. Maka dia harus mengqadha tanggal 10, qadha tanggal 11, 12 dan sampai 15 saja. Kan karena dia tahu karena 18 keluar, oh berarti istihadhah. Tapi ternyata dia nggak tahu. Dia tahunya dari apa? Dia tahunya dari kebiasaan hari sebelumnya biasanya. Biasanya dia 8 hari. Sebelumnya 8 hari misalnya. Maka kita tahu tanggal 10, 11, 12, 14, 15 ini apa? Suci atau istihadhah. Yang ini apa? Jadi itu maksudnya maksimal apa? 15. Dan ini normal, ya ini kalau wanita normal ya segitulah. Kita wanita normal. Dan di sini. Kemudian masalah berikutnya, suci minimal 15 hari. Maka jarak antara satu haid dengan haid berikutnya itu nggak boleh kurang dari 15 hari. Nggak boleh kurang dari 15 hari. Maka misalnya aku siji ini ya. Baik. Maka misalnya dia keluar haid, misalkan hari ini haid, maka hari ini hari pertamanya haid. Hari kedua haid, hari ketiga haid, hari keempat haid, hari kelima haid, hari keenam haid, hari ketujuh haid. Kemudian tidak keluar sampai 10 hari kemudian. Jadi dari sini 8 ya, dari 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluar darah tanggal 18. Kemudian tanggal 19 keluar. Tanggal 20 keluar, tanggal 21 keluar. Maka ini haid yang pertamanya. Kemudian jaraknya
jauh kemudian sudah keluar darah di hari ke-11 setelah terakhir dia suci. Maka ini tidak dianggap haid. Karena tidak mungkin tidak mungkin haid datang sebelum melewati hari 15. Kalau ada yang datang sebelum hari 15 berarti dia dijamin istihadah. Dia adalah apa? Istihadah. Baik. Kecuali kalau misalkan mepet. Misalkan ini. Tanggal 7 habis. Kemudian dia keluar. Suci. 8, 9, 10 sampai tanggal 14 keluar darah. Tanggal 14 keluar darah. Atau apa? Tanggal 15-nya pas lah. Tanggal 15-nya pas. Maka di sini dari tanggal 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Harusnya minimal dia head lagi itu tanggal 23 ini. 23. Maka ternyata di sini tanggal 22 sudah keluar darah. Di sini pun keluar darah. Maka yang ini, yang nyempil satu ini dianggap apa? Istihadah. Yang sisanya ini baru dianggap. Karena nggak mungkin haid itu muncul kurang dari 15 hari. Dari haid sebelum. Nek digawe gampang gampang aja sih fikih haid itu. Sebenarnya gampang. Kalau mau dibuat gampang. Kadang memang di kitab fikih yang rinci rada rawat gitu ya. Tapi ya memang gitu, memang bab haid itu bab yang sangat riskan. Baik. Nah, maka di situ musannif mengatakan apa? Musannif mengatakan wa aqallul haidi ya batas minimal wa qall zamul haid yaumun wa lailah ghalibu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman wa qallu tuhrin bainal haidatani 15 yauman wa la dhabta li aktsarihi. Ya, maka di sini sampai selesai. Ini pembahasan berikutnya beliau mengatakan qala. Ya. Beliau mengatakan qala wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah. Dan batas minimal waktu di sini maksudnya adalah umur. Batas minimal umur tahidu yang bisa haid fihi di dalam umur tadi al-mar'atu perempuan tis'u sinina adalah 9 tahun. Qamariyah hitungannya pakai hitungan kemarin. Takriban kira-kira. Oke. Maka di sini saya menyampaikan tentang bahasan kedua tentang wanita yang awal-awal haid. Baik. Perempuan yang awal haid. Maka di sini beliau menyampaikan bahwasanya minimal usia haid itu berapa? 9 tahun. Minimal 9 tahun. Ini 9 tahun apa? Qamariyah. Hitungnya pakai apa? Qamariyah. Maka kalau ada yang keluar darah, dia umurnya masih 8 tahun Qamariyah. Ya. Maka dia tidak dianggap haid. Tapi darah apa? Darah fasad. Darah penyakit berarti. Ada penyakit di rahimnya atau apa. Atau 7 tahun malah. Dan seterusnya. Taruhlah kalau misalkan 10 hari kemudian dia akan berumur 9 tahun. 10 hari kemudian dia akan berumur 9 tahun. 10 hari sebelumnya itu datanya keluar darah. Maka para ulama mengatakan ketika darah keluar 9 tahun kurang 10 hari dihukumi haid. Itu yang disebut dengan takriban atau takribiyah. Maka di sini takribiyah itu apa? Takribiyah perkiraan itu apa? Yaitu 16 hari sebelum 9 tahun dihukumi 9 tahun. 16 hari.
Maka kalau misalkan ya, dia keluar darah, keluar darah pada 14 hari sebelum dia umur 9 tahun, maka dia hukumnya haid sudah. Tapi 20 hari sebelum dia umur 9 tahun kemudian keluar darah. Kemudian apa? Keluar darah. Maka dia darah rusak. Ya. Maka dia darahnya apa? Darah rusak. Itu yang dimaksud dengan ucapan musannif takriban, ya, kira-kira. Takriban itu ya kalau dibahasakan dalam bahasa kitab fikih biasanya ma yasa'u aqallu tuhur wa aqallul haid. Wa ma yasa'u aktsarul haidi wa aqallut tuhur. Yang mencukupi untuk apa? Minimal haid dan maksimal minimal haid. Minimal ya benar. Minimal haid dan minimal suci apa? Minimal haid dan minimal suci. Jadi minimal haid kan 24 jam sehari semalam, 1 hari berarti. Dan maksimal suci kan antara 2 haid 15. Maka 15 tambah 1 16. Maka 16 hari sebelum 9 tahun itu dihukumi berapa? 9 tahun. Baik, berikutnya. Sekarang pembahasan nifas. Beliau mengatakan pembahasan ya nifas. Tapi sebelum itu beliau membahas hamil. Qala wa aqallu zamanil hamli, dan batas minimal zaman hamil sittatu asyhurin adalah 6 bulan. Wa aktsaru, dan maksimalnya adalah arba'un sinin, 4 tahun. Maksimalnya adalah apa? 4 tahun. Baik. Maka di sini beliau menyampaikan bahwasanya batas minimal umur kehamilan itu 6 bulan. Dalam artian 6 bulan itu wanita sudah atau ketika wanita itu hamil 6 bulan, maka dia bisa dinasabkan kepada orang tuanya. Dalam artian gini, misalkan ada kasus, kayaknya tahu tak bahas ya, kurang tahu sih. Kayaknya tak jelaskan siapa ya. Misalkan ada orang nikah secara sah, 4 bulan kemudian dia melahirkan seorang anak. 4 bulan kemudian dia melahirkan seorang anak. Anaknya ini anaknya siapa? Apakah dia bisa dinasabkan ke bapak yang menikah tadi? Kita katakan, kalau dia lahirnya kurang dari 6 bulan sejak pernikahan tadi, maka anak tadi tidak dinasabkan ke bapaknya. Karena diketahui bahwasanya anak itu sudah terbentuk saat durunge rabi. Karena apa? Batas minimal kehamilan itu apa? 6 bulan. Maka kalau kok lahiran 4 bulan setelah akad, itu kayaknya kedisian. Bisa jadi anak zina dari si laki-laki itu tadi, atau mungkin zina dengan yang lain. Bisa jadi. Nggak tahu. Wallah. Wa aktsaruhu, dan batas maksimal adalah arba'un sinin, 4 tahun. Batas maksimal 4 tahun. Maka kalau misalkan ada seorang suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun. Kemudian dia kembali, ternyata istrinya hamil tua, kemudian besoknya melahirkan. Dinasabkan siapa? Pada bapaknya. Kenapa? Karena meskipun secara hukum apa istilahnya ya? Hukum kedokteran nggak mungkin. Ngandung, kenapa? Karena selama 2 tahun masih ada kemungkinan itu adalah hasil dari benih si laki-laki ketika sebelum dia tinggal. Karena batas maksimal 4 tahun. Maka bisa jadi benihnya ditaruh 2 tahun sebelumnya, baru lahir 2 tahun setelahnya. 2 tahun setelah. Dan itu batas maksimalnya apa? 4 tahun. Batas maksimalnya 4 tahun. Baik. Nah, kenapa kok batas maksimal 4 tahun? Ini semuanya pakai istiqra, gak ada dalil nakli, gak ada dalil nasnya, gak ada. Ini penelitiannya Imam Syafi'i. Dan 4 tahun ini memang pernah terjadi zamannya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i itu mengikuti atau melihat dari juga terjadi zamannya Imam Malik. Imam Malik juga demikian. Jadi ada seorang yang dia hamil selama 4 tahun. 4 tahun baru melahirkan. Ya. 4 tahun baru melahirkan.
Bahkan diriwayatkan bahwasanya ketika lahir dia sudah ada rambutnya dan sudah ada giginya. Katanya ketika melahirkan. Ada dalam kitab Muwatta kalau nggak salah, agak lupa. Jadi memang pernah terjadi. Baik. Wa aqallu zamanin nifas. Karena sudah lahir, batas minimal nifas adalah lahdhatun sebentar. Ya, sebentar. Bisa jadi nifas itu cuma beberapa jam saja. 2 jam, 3 jam bisa. Ya, kemudian setelah itu suci. Bisa saja. Bisa saja. Ya. Wa ghalibuhu dan normalnya arba'una yauman. 40 hari. Wa aktsaruhu dan maksimalnya situna yauman, 60 hari. Kemudian beliau membahas tentang istihadhah. Ini selesai nifas. Nah, kalau misalkan ada orang yang nifas sampai melewati 60 hari, maka dia mengalami apa? Istihadhah berarti. Dia mengalami apa? Istihadhah. Baik. Maka beliau mengatakan fa in abaradam, apabila melewati darah tersebut. Darah ini kembali kepada darah haid atau darah nifas. Aktsarahu, batas maksimalnya. Batas maksimal dam, batas maksimal darah. Bahwa istihadhatun, maka dia istihadhah. Maka dia istihadhah. Ya, maka dia kembali kepada apa? Dia melihat dari sifat. Kalau nggak tahu, dia melihat kepada kebiasaan waktunya. Seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, nah kalau dia istihadhah, kalau pas waktunya istihadhah, hukum dia seperti apa? Maka beliau mengatakan, qala wal mustahadhatu, dan istihadhah katahirati, seperti wanita suci. Fi wujubis sholati, dalam kewajiban dia untuk sholat. Maka dia tetap sholat. Wanita mustahadhah, wanita istihadhah tetap apa? Tetap sholat. Illa kecuali annal wajiba, bahwasanya yang wajib alaiha atasnya, anta tawaddoa, untuk berwudu. Wajib. Wudu hukumnya apa? Wajib, jelas. Likulli faridhatin, setiap sholat fardu. Setiap sholat fardu. Maka bedanya dengan wanita normal, kalau wanita istihadhah, dia bersuci, dia wudu setiap mau sholat. Setiap mau sholat. Halnya sudah kita baca di Bulughul Maram. Ya. Ya. Wa tawadda'i likulli shalah. Wudulah setiap kali sholat. Kalau wanita biasa, mau sholat zuhur asal dengan satu wudu nggak masalah. Tapi wanita istihadhah, mau zuhur asar, zuhur wudu dulu, sholat asar, sholat zuhur, mau sholat asar wudu lagi, meskipun dia nggak batal. Meskipun dia nggak batal. Ya, likulli faridhatin. Dan ini yang wajib. Wajibnya apa? Pendalam wudu. Adapun mandi, maka disunahkan saja. Disunahkan mandi, tapi nggak wajib. Yang wajib wudu. Kapan wudunya? Ba'da ghaslil farji, setelah membersihkan farjinya. Wasyaddi, dan mengikat bikhirqatin, dengan kain. Dalam artian ya menutupi farjinya. Setelah dibersihkan farjinya, kemudian ditutupi farjinya. Kalau sekarang sudah ada softtek. Ya, kalau zaman dulu kan pakai kain. Ada softtek. Pakai softtek. Ya. Maka ini amalnya harus berkesinambungan. Dalam artian ini harus dilaksanakan secara berurutan dan berkelanjutan. Tidak boleh dipotong dengan jangka waktu yang lama. Ya. Lamanya syukuran apa? Namanya syukuran orang bisa sholat 2 rakaat. Maka dia harus apa? Dia harus bersinambung. Dari apa bersinambungnya? Yang pertama, bersihkan farji. Langsung dilanjutkan dengan menutup farjinya. Langsung dilanjutkan dengan wudu. Langsung setelah itu sholat. Maka kalau habis sholat, kemudian dia masih masak dulu, bla bla bla, dan seterusnya. Kemudian dia mau sholat, nggak boleh dia sholat. Harus lakukan dari awal lagi. Bersihkan farjinya. Kemudian tutupi dengan kain atau pembalut. Kemudian setelah itu wudu lagi. Kemudian baru bisa sholat. Jadi apa? Harus berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wala tajma'ah, dan beliau mengatakan wala tajma'ah ini kembali kepada wanita istihadhah ya. Wala tajma'ah, dan tidak boleh menjamak, menggabung wanita istihadhah. Baina faridhataini, antara 2 sholat wajib bi wudu'in wahid, dengan satu wudu. Maka setiap sholat, meskipun sholat tadi jamak, dia harus kembali wudu. Nggak boleh dengan satu wudu. Sama seperti tayamum. Masih sholatnya di jamak, meskipun sholatnya di jamak, maka kalau misalkan dia mau sholat lagi, maka dia harus tayamum lagi, meskipun nggak batal. Kenapa? Karena bersucinya wanita mustahadhah itu adalah rukhsah. Karena secara asal dia
keluar darah terus. Dia hadas terus, Pak. Hukumnya sama seperti orang yang beser. Makanya dia di sini disebut kalau dalam bab bersuci dia daimul hadas, orang yang hadasnya keluar terus. Kan hadas itu kan sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul. Maka ini keluar dari kubul. Dia hadas terus. Sama seperti orang beser, hadas terus. Nah, orang beser juga sama hukumnya seperti ini. Orang beser sama hukumnya seperti ini. Seperti ini. Baik. Nah, mungkin sampai situ kita bahas haid saja. Insyaallah pembahasan berikutnya kita sudah memasuki pembahasan sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah.